Yang berbasis, yang berasal dan bersumber daripada kita-kita perjanjian lama. Terjemahan dari bahasa Yunani. Mari kita lihat contohnya. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 9. Yang isinya mengatakan, jawabnya kepada mereka, benar nubuatan Yesaya, berarti kita PL nih, tentang kamu. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka menyembah aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya kira ini juga menjadi koreksi bagi kita orang Kristen di zaman sekarang ya. Seringkali kita lebih hobi memuja-muji nama Tuhan pakai mulut, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Seringkali kita lebih mudah mengatakan puji Tuhan, haleluya, tapi praktek hidup kita, keteladanan hidup kita, tidak mencerminkan kehidupan Yesus. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dengan mengambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 13. Maka penulis Markus menuliskan itu kembali dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7. Artinya apa? Yesus juga mengakui terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke Yunani itu. Gak ada yang berubah, gak ada yang ditambah. Sama aja kok. Kan itu pesannya. Contoh kedua, Matius pasal 26 ayat 16. Isinya, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui engkau, telah mengadakan puji-pujian yang sempurna. Ini diambil, dipakai oleh Yesus dari Mazmur 8 ayat 3. Yang juga sudah menegaskan tentang puji-pujian yang sempurna. Di terjemahan, kita dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Konsisten saja dengan isi pesannya kok. Berikutnya Lukas pasal 4 ayat 18. Yesus mengutip Yesaya pasal 61. Dari terjemahan Alkitab bahasa Yunani ke bahasa dari terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang menyatakan menyembuhkan orang-orang yang hancur. Yesaya pasal 61 itu. Sekali lagi menegaskan penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalimatnya berbeda udah pastilah. Karena huruf, jenis huruf, bentuk huruf, kosakata, konsonan, apalagi cara baca. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani beda kan? Ya beda banget. Ya itu yang berubah lah. Tapi isi firman Tuhan yang gak ada yang berubah. Dan orang Kristen nggak usah terpengaruh dengan paham pemikiran Doni Setan dan teman-temannya. Dari dulu memang dia otaknya nggak ada. Nggak ada isi otaknya. Nah nggak ada isi otaknya, maka dia nggak bisa memahami isi otak pikiran Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Maka kita bersyukur. Dikasih Tuhan kita otak. Dikasih Tuhan kita punya hati. Dikasih Tuhan kita rohnya.